Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qaharil azizil ghafaril mukawwirul laili 'alan nahar tadhkiratan li ulil qulubi wal absar tabsiratan li zawil albabi wal i'tibar. Walhamdulillahilladzi nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Nashhadu an la ilaha illallah nashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sebelum kita mulai kajian kita berdoa kepada Allah, semoga siapapun kita yang hadir dalam majlis ini, insya Allah Allah sehatkan badan kita, Allah kuatkan jasad kita, Allah tambah ruh keimanan kita, Allah luaskan rezeki kita, Allah angkat segala masalah kita, Allah jauhkan kita dari orang-orang zalim, Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Salawat salam kita hadiahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, alhamdulillah kita telah pengajian beberapa bulan ya. Kita membahas hal yang sederhana ya. Macam mami ngomong tadi ya, wah nak tak kaja-kaja do. Agak giko sih lawan. Baik. Kemarin suara jelas? Jelas ya. Baik, kemarin kita udah membahas tentang bab apa mami? Bab wudu. Kemudian yang membatalkan wudu, dan kita lanjut dengan cara sholat. Termasuk cara sholat berjemaah, termasuk kemarin cara sholat kalau telat. Ya kan? Cara sholat berjemaah di masjid, imam baca iftitah, makmum baca iftitah, kan gitu kan? Imam baca al-fatihah, makmum imam baca ayat pendek, makmum al-fatihah. Imam baca ayat pendeknya udah selesai, makmumnya belum selesai al-fatihah, makmum ruku ikut imam. Imam belum selesai ayat pendek, makmum udah selesai al-fatihah, makmum diam dengarkan imam. Gitu kan? Oke, baik ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, kita lanjut kajian kita siang hari yang berbahagia ini terkait dengan bab apa tadi? Ibu mau lanjutkan tentang apa? Sholat sunnah. Sebenarnya sholat sunnah ini udah sangat sering kita bahas, tapi ibu mengatakan belum, banyak yang belum tahu, saya bahas ya. Sebenarnya sih ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat sunnah itu banyak banget bu. Karena dalam ibadah kita itu lebih banyak yang sunnah dibanding yang wajib. Sholat wajib berapa kali? 5. Sholat sunnah? Banyak. Sholat puasa wajib berapa? 30 hari. Puasa sunnah? Banyak. Jadi sholat sunnah itu banyak. Nah, maka saya biar lebih gampang, saya biasanya membaginya dalam 2. Pertama, sholat sunnah pada waktunya. Yang kedua, sholat sunnah yang bisa dikerjakan kapanpun. Jadi ada sholat sunnah itu, dia punya waktunya masing-masing. Tapi ada yang sholat sunnah itu bebas kapanpun. Nah, ini semuanya harus dipelajari. Apalagi kalau ibu mau umroh, mau haji, ada sholat sunnah yang itu bebas ibu mau kerjakan kapanpun. Ini kadang-kadang pergi umrah pening, nyampe di Masjid Kuba jam 3 siang, tur leadernya bilang, ayo sholat 2 rakaat di masjid ini jam 3. Apa nama sholatnya kok? Ujung-ujungnya tahiyatul masjid terus. Padahal ada sholat sunnah lain yang bisa kita lakukan bebas 24 jam. Tapi secukup waktu kita bahas dulu yang pertama, sholat sunnah yang ada waktunya. Jadi ada waktunya. Kita mulai ibu-ibu. Mulai. Yang pertama, sholat yang ada waktunya. Yang pertama adalah sholat sunnah
fajar. Rasulullah SAW pernah bersabda, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar itu bagaikan dunia dan seisinya. Kapan dilakukan sholat sunat fajar? Setelah adzan subuh, sebelum sholat subuh. Nama lain dari sholat adalah sholat qobliyah subuh. Niatnya seperti biasa, sengaja aku sholat fajar 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Dan status hukum dari sholat sunat fajar adalah sunnah. Jadi sangat dianjurkan. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Apa manfaat sholat sunat fajar selain bagaikan dunia dan seisinya? Manfaat lain dari sholat fajar adalah menjawab hajat dan doa kita. Jadi ibu-ibu, kalau kita sholat sunat fajar 2 rakaat dan kita berdoa setelah sholat sunat fajar, maka insya Allah doa kita mustajab. Nah ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, pertanyaannya adalah, boleh nggak sholat fajar itu dilakukan jam 5:30 atau baru bangun jam 5:20 menit? Sementara orang udah azan jam 4:50, lalu kita baru terbangun 5:30, lalu kita lakukan sholat sunat fajar 2 rakaat atau nama lainnya qobliyah subuh, lalu sholat subuh 2 rakaat. Waktu azan udah lewat, posisinya tidak lagi antara azan dan iqamah. Boleh? Boleh, selagi masih ada waktu subuhnya. Makanya keimanan seseorang itu diukur di waktu subuh, bukan di Mekah dan Madinah. Di Mekah dan Madinah orang semuanya nangis menengok Ka'bah. Tak sholat dia di sini, sholat dia di sana. Ya, keimanan seseorang diukur dengan fajarnya. Jadi kalau dia rajin lakukan sholat sunat fajar, itu bagaikan pahala dunia, lebih baik daripada dunia isinya. Maka jangan tinggalkan sholat fajar. Nah pertanyaan selanjutnya, boleh nggak kita lakukan sholat fajar itu setelah sholat subuh? Boleh? Boleh? Tidak boleh. Karena posisinya hanya sebelum sholat subuh saja. Apakah sholat sunnah wajib baca iftitah? Tidak wajib. Wajib baca ayat pendek? Tidak wajib. Semua jenis sholat tidak wajib baca iftitah dan ayat pendek. Semuanya. Jadi kalau terburu-buru, ibu boleh lakukan sholat sunat fajar tanpa iftitah. Nah selanjutnya, kalau ibu bangunnya itu udah habis waktu subuh, ketiduran, waktu subuh udah habis, boleh nggak kita sholat fajar 2 rakaat, lalu sholat subuh 2 rakaat? Boleh? Boleh? Tidak kalau waktu subuhnya udah lewat. Kalau waktu subuhnya udah habis, ibu fokus dengan sholat subuh saja. Oke? Jadi fajar itu adalah matahari belum muncul, masih gelap. Nah, selanjutnya 1,5 jam dari adzan subuh, ketemu lagi dengan sholat syuruk namanya. Apa namanya? Syuruk. Nama lainnya syuruk. Saya jelaskan pelan-pelan. Rasulullah SAW pernah bersabda, siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, syaratnya dia di masjid. Kalau mau dapat keutamaan ini, lakukan di masjid. Siapa yang sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu kemudian dia tidak pulang ke rumahnya, dia tetap di masjid iktikaf. Tetap dia di masjid iktikaf. Apa itu iktikaf? Duduk, tenang, diam di masjid. Apa aktivitas iktikaf? Yang pertama adalah zikir. Yang kedua baca Quran. Yang ketiga ingat kekurangan diri. Yang keempat sholat sunnah. Yang kelima doa. Ini 5 aktivitas iktikaf. Salah satunya boleh, 5-5-nya boleh. Doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah, doa, zikir, baca Quran, ingat kekurangan diri, sholat sunnah. Iya kan? Nah, iktikaf dia di masjid. Sampai kapan?
sampai datang waktu syuruk. Apa itu syuruk? Matahari muncul belum panas. Kalau fajar, matahari belum muncul. Kalau syuruk, matahari muncul belum panas. Lebih kurang 1,5 jam setelah adzan subuh. Lalu dia kemudian lakukan sholat syuruk 2 rakaat. Sengaja aku sholat sunat syuruk 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Berapa pahalanya kalau dia lakukan dari subuh, iktikaf sampai syuruk, maka dia sholat syuruk 2 rakaat. Berapa pahalanya? Pahalanya faka'annama hajjan wa umratan. Pahalanya 1 kali haji, 1 kali umroh. Kalau dilakukan 1 paket, kalau nggak pakai iktikaf, lalu sholat syuruknya di rumah, boleh, tapi nggak dapat pahala haji umroh, cuman dapat pahala syuruk aja. Ustazah, boleh nggak saya itu iktikaf di rumah? Syarat iktikaf ada 2. Pertama di masjid atau musola, yang kedua diem. Kalau ibu zikir di rumah, diem, itu zikir namanya, bukan iktikaf. Kalau ibu baca Quran di rumah, diem, itu zikir namanya, bukan iktikaf. Kalau mau iktikaf, dia mesti di masjid atau di musola. Pertanyaannya adalah, saya zikir di musola Ustazah, saya baca Quran di musola Ustazah, tapi sambil cerita, itu bukan iktikaf namanya, itu baca Quran namanya. Saya baca Quran, ngobrol lagi. Saya baca Quran, bercerita lagi. Saya baca Quran sambil scroll TikTok. Saya baca Quran sambil tengok sosial media di masjid. Itu bukan iktikaf namanya, walaupun di masjid. Jadi kalau mau dinamakan iktikaf, mesti diam. Makanya orang iktikaf tuh duduknya jauh-jauh. Habis sholat dia salaman, dia angkat sejadahnya, dia duduk di sudut. Karena iktikaf itu aktivitas pribadi. Jadi kalau dia sambil ngobrol, itu namanya baca Quran. Zikir sambil ngobrol, itu namanya zikir. Kalau mau dikatakan iktikaf, harus diam dan di masjid. Ya, berniat. Ya. Kalau ambil wudu, batal, ambil wudu lagi. Kalau ngobrol, tidak boleh. Ngangkat telepon, jangan. Kalau makan, minum, silahkan. Selonjor, silahkan. Baring sebentar, silahkan. Kalau tertidur, ambil wudu lagi. Oke? Clear soal iktikaf? Clear ya? Nah, pertanyaan selanjutnya. Ustazah, kan tadi sholat syuruk, kalau mau dapat pahala haji umrohnya, maka kita sholat subuh 2 rakaat di masjid, lalu iktikaf sampai syuruk. Pertanyaan selanjutnya, bukankah perempuan itu nggak boleh ke masjid? Jawabannya adalah, perempuan tidak wajib ke masjid, tapi tidak dilarang ke masjid. Dalam dalil dikatakan, Rasulullah pernah berkata kepada sahabat, "Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna." Kalau istri kalian meminta izin untuk ke masjid, maka izinkanlah dia. Ini dalil perempuan boleh ke masjid. Tapi kan payah Ustazah. Kalau payah jangan tiap hari, setiap Jumat aja kek. Ya kan, atau setiap minggu supaya dapat pahala haji umrohnya. Sampai sini paham? Yang pertama sholat apa tadi? Fajar. Yang kedua 1,5 jam setelah adzan subuh, sholat syuruk. Kemudian kita ketemu lagi dengan sholat duha. Kalau sholat syuruk 1,5 jam setelah adzan subuh. Kalau sholat duha lebih kurang 3,5 jam setelah adzan subuh. Di lokasi seluruh Indonesia jadwal duha beda-beda, tergantung azan subuhnya. Coba dicek kalau tinggal di luar Indonesia kapan waktu duhanya. Waktu sholat duha ini, kalau sholat syuruk tadi matahari muncul belum panas. Sholat duha matahari muncul sudah panas. Sholat fajar 2 rakaat aja. Sholat syuruk 2 rakaat aja. Tapi kalau sholat duha, itu minimal 2 rakaat, maksimal 12 rakaat. Sholat duha itu bisa dilakukan 6 kali salam. 2, 2, 2, 2, 2, 2.
Rakaat pertama sangat dianjurkan baca surat Asy-Syams. Rakaat kedua dianjurkan baca surat Ad-Duha. Tapi cuman dianjurkan, tidak diwajibkan. Banyak orang yang nanya sama saya, boleh nggak sholat duha itu tidak 2 rakaat, maunya 4 aja. Jadi 4 rakaat 1 kali salam. Saya jelaskan, ibu-ibu, sholat tahajud itu 222, sholat duha 222, qobliyah subuh kalau mau 4 rakaat 22. Tapi ada nih orang-orang yang suka sekali melakukan 4 rakaat 1 kali salam. Jawabannya boleh, tapi caranya tidaklah mudah. Kalau mau sholat duha 4 rakaat 1 kali salam, dia dilakukan seperti sholat taraweh. Jadi tidak pakai tahiyat awal. Sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat karena Allah, maka tidak pakai tahiyat awal. Rakaat pertama langsung berdiri, rakaat kedua langsung berdiri, rakaat ketiga langsung berdiri, dan kemudian rakaat keempat baru tahiyat akhir. Serta rakaat 1, 2, dan 3, 4 itu dianjurkan baca ayat pendek. Ya, jadi kalau nggak dianjurkan. Beda dengan sholat zuhur. Sholat zuhur kan pakai tahiyat awal, betul? Dan kemudian rakaat 1 dan 2-nya ayat pendek, rakaat 3, 4 tidak pakai ayat pendek, betul kan? Paham ya? Jadi semua jenis sholat sunnah, kalau ibu mau lakukan 4 rakaat, itu dia pakai ayat pendek ke-4-4-nya, dan kemudian tidak pakai tahiyat awal. Apapun sholatnya, kalau statusnya sholat sunnah, clear? Clear. Sholat fajar, sholat syuruk, sholat duha. Sholat duha ini, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sholat duha ini dia boleh dilakukan sepanjang waktu duha. Misalnya 2 rakaat dulu, lalu makan 2 rakaat lagi, nganga-nganga 2 rakaat lagi, nggak apa-apa. Yang penting masih ada waktu duhanya. Batasnya adalah 1 jam menjelang adzan zuhur lebih kurang. Oke? Gitu dia. Sholat duha ini dalam dalil dikatakan gampang disebut tapi susah melakukan. Kalau sholat tahajud dia cuma melawan mata ngantuk saja. Kalau sholat duha mengalahkan jualan dagangan lontong, mengalahkan cucian piring, mengalahkan jadwal rapat. Makanya orang-orang yang sholat duha itu pahalanya besar. Ya kan? Nah, ibu-ibu yang di rumah pagi pergi ke pasar, pulang mau sholat duha, ancak masak dulu lagi, masaklah dulu. Habis masak pengen sholat duha, saya cuci piring lah dulu, cuci pula piring dulu. Ujung-ujungnya mau sholat duha, mandilah dulu, mandilah dulu. Ujung-ujungnya buka TV, nampak Rapi Ahmad. Nah, jadi lagi sholat duha ya. Udah jam 11. Nah, jadi tidak mudah. Nampaknya mudah, tapi sulit dikerjakan. Makanya orang yang sholat duha itu pahalanya besar. Karena dia itu mengabaikan kepentingannya demi kepentingan akhirat. Makanya saya sering bilang kepada jemaah, prioritaskan Allah dalam setiap keputusan hidup kita. Orang-orang yang memprioritaskan Allah, maka insya Allah Allah akan prioritaskan dia. Kita nggak bisa sholat sunnah bukan karena kita sibuk, tapi karena Allah bukan prioritas kita. Kalau Allah prioritas kita, maka insya Allah kita akan bisa melakukan sholat-sholat sunnah. Oke, siap ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, gitu ya, ibu-ibu ya. Oh ya, jadi seperti itu ya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, itu dia. Sholat apa tadi? Duha. Sholat apa? Sholat duha. Kemudian selanjutnya ada namanya sholat sunat rawatib. Nah, rawatib ini
Rawatib ini saya tarik dari sholat apa saja yang bisa dikerjakan untuk sholat rawatib. Jadi rawatib itu bapaknya, Bu. Rawatib itu bapaknya. Si rawatib ini punya dua anak. Ya, anaknya adalah sholat qobliyah dan ba'diyah. Jadi rawatib qobliyah, rawatib ba'diyah. Ya, rawatib qobliyah, rawatib ba'diyah. Jadi rawatib itu bapaknya, dia punya dua anak. Qobliyah adalah 2 rakaat sebelum sholat subuh. Ba'diyah adalah rakaat setelah sholat fardu. Nah, kapan dilakukan? Nah, kita lakukan beberapa sholat, ya. Di antaranya adalah 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 2 atau 4 rakaat sebelum zuhur, 2 atau 4 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum setelah maghrib, 2 rakaat sebelum setelah isya. Tapi khusus 2 rakaat sebelum isya, sebelum maghrib, sebelum asar, itu ada sholat sunnahnya, tapi tidak sunnah muakkad. Sunnahnya itu sunnah biasa saja. Makanya jarang yang menyampaikan. Kalau kita simpulkan dari jenis sholat yang saya sebutkan ini, maka dapat diambil sebuah kesimpulan, seluruh jenis sholat bisa qobliyah dan ba'diyah kecuali habis subuh dan habis asar. Nah, gitu lebih gampangnya. Video udah nyampur itu. Nah, ya, hanya saja bisa dilakukan 4 rakaat. Kalau zuhur dianjurkan 2-2 sebelum dan setelahnya. Kalau mau dilakukan 2-2 boleh, 4 rakaat 1 kali salam boleh seperti tadi. Tapi untuk sholat sunat qobliyah harus azan dulu. Ya, sama dengan kemarin kita udah bahas, ibu tertidur, ibu sholat, orang belum azan rupanya. Terbangun pas ibu sedang sholat baru terdengar suara azan. Itu harus berhenti sholatnya. Karena syarat sahnya sholat adalah azan dulu. Oke? Lanjut lagi, kita skip sholat rawatib. Apa manfaat sholat sunat rawatib? Manfaat sholat sunat rawatib adalah menyempurnakan ibadah sholat kita. Banyak orang salah paham. Di masjid dia rawatib, di rumah tidak. Kalau di masjid kita nggak rawatib, ada imam yang menggantikan sholat kita. Tapi kalau di rumah kita nggak rawatib, salah bacaan kita, siapa yang menggantikannya? Maka ibu-ibu, rawatib itu sangat penting dikerjakan di rumah. Supaya apa? Salah kita, maka kita bisa ditambahlah oleh si rawatib tadi, gitu loh maksudnya. Oke? Yuk kita lanjut. Selanjutnya rawatib skip, udah paham ya? Kita lanjut dengan sholat awwabin namanya. Ini dari madhab Imam Syafi'i. Ada namanya sholat yang dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Sebentar. Sholat rawatib tadi, misalnya zuhur jam 12:10. Ibu sholat zuhurnya jam 1. Bisa nggak qobliyah dulu, lalu sholat zuhur baru ba'diyah? Jam 1 siang? Di rumah? Ica-icanya nih, orang udah pulang dari masjid. Udah jam 1 siang. Ibu baru mau melakukan sholat zuhur di rumah. Ibu kerjakan dulu zuhur 2 rakaat sebelumnya, sholat zuhur 4 rakaat, lalu zuhur 2 rakaat setelahnya. Boleh? Boleh? Boleh, selagi masih ada waktu zuhurnya. Pokoknya sholat sunnah itu, qobliyah dan ba'diyah itu boleh dikerjakan selagi masih ada waktu sholatnya. Awabin itu dikerjakan dari maghrib menjelang isya. Minimal sholat awabin 2 rakaat, maksimal 6 rakaat. Sholat awabin itu nama lainnya adalah sholat ghaflah. Dikerjakan dari habis maghrib menjelang isya. Apa manfaat sholat sunat awabin? Mengampunkan dosa kita dari habis subuh menjelang maghrib. Dilakukan dua-dua aja. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Sebagian hadis Hasan menyatakan sangat dianjurkan karena mengampunkan dosa 12 tahun yang lalu. Tapi saya jarang menyampaikan karena hadis statusnya menengah, hasan. Nah, yang sohinya adalah dari pagi menjelang maghrib.
Sangat dianjurkan setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Saya ulang, sangat dianjurkan setelah Al-Fatihah setiap rakaatnya baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Itu sangat dianjurkan. Tapi kalau enggak gimana? Enggak apa-apa juga. Cuman kan sangat dianjurkan. Nah, kemudian itu setiap rakaat ya. Nah, Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, Al-Falaq 1 kali. Nah, oke? Setiap rakaat Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, An-Nas 1 kali. Setiap rakaat. Salat sunat awwabin. Awwabin. Manfaatnya mengampunkan dosa kita. Dia mirip dengan sholat taubat. Waktunya hanya dari habis maghrib menjelang azan isya. Kalau udah azan isya udah nggak bisa lagi. Nah, bisa dilakukan sholat maghrib dulu 3 rakaat, lalu kemudian sholat rawatib ba'diyah 2 rakaat, lalu kemudian awabin. Awabin ini boleh 2, boleh aja nggak ada masalah. Maksimal 6 rakaat. Kalau mau 6 rakaat 2, 2, 2. Soal awabin ini boleh dipotong aja. Misalnya dipotongnya kayak gini maksudnya. Ibu lagi baca apa nih misalnya nih. Ibu lagi sholat sunnah awabin. Lalu ada orang belanja di kedai ibu. Ibu layani dulu orang belanja. Balik lagi ke rumah. Suntuk aku mau ngapain? Ya udah, silakan kita sholat awabin lagi. Kayak sholat duha tadi. Maksimal 6 rakaat. Gimana Bu? Iya, pokoknya Bu, sebelum adzan isya dari habis maghrib. Jadi ada baiknya sholat rawatib dulu, maghrib dulu, baru rawatib, baru sholat awabin. Menghapuskan dosa subuh menjelang maghrib. Dalam hadis Hasan menghapuskan dosa 12 tahun yang lalu. Hadis menengah. Tapi dalam hal syariat boleh pakai hadis menengah. Walaupun saya jarang sampaikan hadis. Ya, 1 hari. Jadi setiap sholat itu Ustaz, apakah kita harus menyebut sengaja aku sholat rawatib, sengaja aku sholat awabin, apakah cukup dengan sengaja aku sholat sunat gitu saja? Sebutkan nama sholatnya. Niat sholat. Sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Iya, setelah ba'diyah maghrib lakukan awabin, tidak harus langsung, pokoknya menjelang isya lah. Jadi tadi pertanyaannya apakah setiap kita doa, apakah setiap kita harus baca niat itu wajib rukun, nggak bisa sengaja aku sholat sunnah nggak bisa. Jadi untuk niat itu sebutkan nama sholat dan rakaatnya. Sengaja aku sholat sunat awabin, sunnah atasku karena Allah. Sengaja aku sholat sunat ba'diyah 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah. Ada yang ragu? Rakaatnya dari 2 sampai berapa? 6. 2, 2, 2. Iya, 2, 2, 2. Itu yang 6 rakaat itu apa diajukan maksimal baca Al-Ikhlas 6 kali? Ya. Setiap rakaat. Berarti 12 kali lah baca ayatnya Al-Ikhlas. Kalau 2 rakaat 12 kali lah. Itu bacaan tiap rakaat. Beda dengan ad-duha tadi. Rakaat 1 lain, rakaat kedua lain. Kalau ini dia semua rakaat. Tapi tidak wajib ya. Sunnah ya. Dianjurkan. Janganlah payah bana mah. Dah usah lagi. Janganlah gitu ya. Ayat kursi pun boleh, nggak ada masalah. Mau bertingkat. Ketika sholat subuh kita di masjid, ada kajian mana yang lebih ketika tersampai sholat waktunya, biasanya kan 6.23.
terus Ustadz masih pengajian, apakah kita langsung suruh atau selesaikan sholat pengajiannya? Nah ini problem sebenarnya. Ustazah, kami sholat subuh di masjid. Lalu kami iktikaf sampai datang syuruk. Iktikaf itu kami mendengarkan pengajian. Asal ibu diam dengarkan pengajian, itu kan termasuk iktikaf. Boleh bertanya tentang agama. Tapi masalahnya sampai syuruk ustadznya masih ceramah. Nah masih sampai syuruk ustadznya masih ceramah. Mana yang kami dulukan? Dengar ustadz atau melakukan sholat syuruk? Karena syuruk itu batasnya cuma 15 menit waktunya, tidak lama kan? Kalau ditanya adalah itu, saya jawab dengan berat hati, dulukan ustadznya. Karena mendengarkan ceramah ustadznya wajib, syuruk hukumnya sunnah. Tapi idealnya ustadz berhentilah sebelum syuruk. Karena mengejar pahala haji umrah. Karena ketika ustadznya masih ceramah, itu hukumnya wajib kita dengar. Mau ngerti nggak ngerti wajib dengar. Maka idealnya ustadznya itu berhenti 5 menit lah sebelum syuruk. Jangan-jangan ada jemaah yang mau ngambil wudhu, mau bersiap-siap, sehingga bisa melakukan sholat syuruk sama-sama. Nanti coba diingatkan saja oleh gorimnya, Ustadz udah masuk waktu syuruk, nggak apa-apa kok, kadang-kadang terlupa saja. Ya. Saya pernah dengar drama bahwa kalau wanita itu lebih afdol. Lebih afdol itu artinya lebih besar pahalanya sholat di rumahnya, di dalam kamarnya lah ya, dibandingkan di masjid. Nah, itu bagaimana? Dalam dalil Ustazah katanya perempuan itu lebih baik sholat di rumahnya. Ada dalil yang mengatakan khairum min nisa, lebih baik wanita itu sholat dalam rumahnya. Lebih baik sholat dalam kamarnya. Lebih baik sholat dalam mihrabnya, dalam kamar yang kecil. Hadisnya ada. Tapi memahami sebuah dalil dalam kondisi kontekstual tidak bisa sekedar dibaca dalilnya. Coba kita lihat apa asbabun nuzul dalam asbabul wurud hadis itu. Kondisi sosial historis di mana hadis itu turun. Hadis itu turun pada masa dahulu saat perempuan dalam situasi yang tidak aman. Maka Rasulullah mengeluarkan sabda sesuai dengan konteks pada masa itu. Perempuan, lebih baik kalian sholat di rumah, lebih baik dalam kamar. Supaya aman, nyerondoklah kalian di dalam mihrab kalian, biar kalian aman. Tapi bagaimana dengan sekarang? Ada dalil yang mengatakan taghairul ahman, ada kaidah usul yang mengatakan taghairil hakam bi taghairi zaman wal makan. Ada kalanya konteks hukum berubah kalau keadaan berubah. Sekarang sudah aman, maka boleh dan lebih baik perempuan ke masjid. Apakah lebih baik di masjid atau di rumah? Bukan masjid atau di rumahnya, tapi yang penting berjemaahnya. Di rumah berjemaah 27 derajat. Di masjid berjemaah 27 derajat juga. Di masjid sendiri, di rumah berjemaah lebih baik di rumah. Jadi itu dalil turun pada masanya. Pada faktanya, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha sering kok berjemaah di Masjid Nabawi dan diimamkan oleh Rasulullah saat situasi aman. Pada faktanya, Sayyidatina Aisyah juga menjadi ustazah pertama di Masjid Nabawi dan selalu ceramah di habis asar. Dan pada faktanya, Rasulullah juga pernah bersabda, "Idza sta'zana nisa'akum fil lail ilal masjid fa'dhu lahunna." Jika istri kalian meminta izin ke masjid, izinkanlah dia. Jadi ini dalil yang membolehkan. Jadi dalam ilmu hadis ada namanya ilmu munasabah hadis, keterkaitan satu hadis dengan hadis lain. Keterkaitannya ada, di situ nanti diambil istinbat hukum. Dan melihat sebuah hadis memang harus melihat di mana hadis itu turun. Itu namanya asbabul wurud. Jadi intinya boleh ibu ke masjid asal memenuhi syarat. Jangan 10 mantan ibu ikut pula ke masjid itu. Ibu ikut pula, atau berdandan berlebihan misalnya, atau masjid tak ada hijabnya misalnya, atau di masjid banyak ghibahnya misalnya, pindah ke masjid lain yang tak ada ghibahnya. Jadi boleh bu,
walaupun tidak diwajibkan. Tidak sekuat perintah kepada suami lah, ibaratnya seperti itu. Oke? Sampai mana tadi kita lupa dah, saya kajiannya apa? Iya, silakan. Masalah salat duha tadi, salat duha itu waktunya kan 3,5 jam dari subuh. Lebih kurang. Nah, apakah beda nggak pahalanya? Makin tinggi. Oh, Ya, pahalanya gimana? sholat sunat duha itu kan waktunya mana yang paling afdol gitu kan? Ausatuha, lebih afdol di tengah-tengah jam 9. Nanti sholat tahajud lebih afdolnya kapan? Belum kita ke tahajud, entar lagi kita ke tahajud. Jadi afdolnya jam 9. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Duha jam 8 enggak apa-apa. Katanya ada juga pokoknya sebelum azan subuh boleh. Katanya ada juga yang mengatakan pokoknya duha itu sebelum masuk azan zuhur boleh. Saya tidak berani menyampaikan itu. Saya takut nanti kalau kalau terlalu dekat-dekat azan zuhur, matahari sudah di atas kepala. Kalau matahari sudah di atas kepala, itu udah jadwal haram sholat. Lebih baik janganlah. Makanya saya selalu bilang kepada jemaah 1 jam setelah azan subuh. Karena jemaah 1 jam sebelum azan zuhur. Karena jemaah ini kan berbeda-beda karakter. Khatibun nas biqadri ukulihim. Ajarkan orang sesuai dengan kemampuan akalnya. Nanti dikerjakannya terus sholat duha menjelang azan zuhur. Satu ketika tak sengaja waktunya terlalu mepet azan zuhur, matahari di atas kepala, itu lebih beresiko sih. Jadi bagusnya 1 jam lah mentoknya ya. Oke? Makanya kenapa sebagian orang tidak melakukan qobliyah maghrib? Sebagian masjid tidak melakukan qobliyah maghrib. Padahal qobliyah maghrib itu ada, sunnah biasa. Karena itu tadi, karena dikhawatirkan takutnya cahaya merah masih ada di atas langit. Kalau cahaya merah masih ada kan jadwal haram sholat. Tapi tetap mau nggak mau tetap ada sunnah qobliyah maghrib. Tapi ada masjid yang melakukan, ada yang tidak. Paham maksudnya ini? Nah, kayak gitulah, mirip-mirip kayak gitulah. Oke. Nah, yuk kita lanjut. Sholat malam adalah sholat tahajud. Dikit lagi ya. Sholat tahajud dilakukan sholat tahajud dan witir. Nah ya, kita bahas dari witir dulu. Witir itu bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat. Witir itu dikerjakan dari habis isya sampai azan subuh. Itu batas waktu witir. Intinya sebelum azan subuh boleh. Bolehkah witir setelah isya? Boleh. Tapi nanti tengah malam, kalau ibu-ibu mau tahajud, jangan witir lagi. Karena witir cuma boleh 1 kali. Kalau witir dilakukan 2 kali, dia akan menjadi genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 3, 4 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, 4 genap. Sebelum tidur 1, tengah malam 1, 2 genap. Sebelum tidur 3, tengah malam 3, 6 genap. Maka dia cuma boleh 1 kali. Witir sholat bukan sholat penutup, tapi witir itu sholat ganjil yang mengganjilkan sholat. Subuh sampai asar diganjilkan oleh maghrib, isya sampai subuh diganjilkan oleh witir. Karena witir sholat ganjil, maka dia tidak boleh dilakukan 2 kali. Jadi Rasulullah pernah bertanya kepada Abu Bakar, Abu Bakar, kau witirnya kapan? Qablan naum ya Rasul, sebelum tidur ya Rasul. Rasul tanya kepada Umar, Umar, kau witirnya kapan? Ba'dan naum ya Rasul, setelah tidur ya Rasul. Rasulullah berkata kepada Abu Bakar, innaka tasta'idta. Rasul kata kepada Umar, innaka stasja'ta. Hai Abu Bakar, kau itu hati-hati, takut kalau kau witirnya sebelum tidur. Lalu Rasul berkata kepada Umar, kau itu sungguh pemberani, karena kau selalu bangun malam. Jadi terserah mau yang mana. Nah, tergantung ibu. Kalau lagi capek-capek, sebelum witirlah dulu. Takwi nak terjago, takut nggak terbangun. Nah, kalau aman, ya badan oke, cuma di Pekanbaru muter-muter pasar loket, pasar kodim aja. Nah, maka bolehlah ibu witirnya tengah malam. Witir itu lebih penting dibanding tahajud. Karena witir itu sunnah muakkad. Sementara tahajud sunnah biasa. Witir itu Rasul tidak pernah tinggalkan. Sementara tahajud Rasulullah tinggalkan beberapa kali.
Witir pun lebih penting dibanding taraweh. Rasul pernah tinggalkan taraweh, tapi Rasul tak pernah tinggalkan witir. Bahkan dalam satu wasiat Rasulullah SAW pernah bersabda, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Yang pertama adalah sholat witir 3 rakaat, sholat duha 2 rakaat, dan puasa yaumul bid 3 hari setiap bulannya. Jadi witir itu luar biasa. Makanya kalau ibu mepet-mepet azan subuh, terbangun dah mau azan subuh, kan banyak yang nanya, saya tahajud atau witir ya? Witir aja, walaupun 1 rakaat. Tapi kalau seandainya panjang lagi waktu, bolehlah tahajud 2 rakaat, witir 1 rakaat. Nah, sama dengan sholat afdolnya kapan? Tahajud, kalau tahajud kayak sholat biasa ya, kayak sholat subuh. Afdolnya kapan? Witir dan tahajud ini afdolnya 1/3 malam terakhir. Jadi malam itu dibagi 3. Habis Isya sampai jam 11 malam itu 1/3 malam pertama. Jam 11 malam sampai jam 2 malam 1/3 malam kedua. Jam 2 malam sampai adzan subuh 1/3 malam ketiga. Witir dan tahajud dianjurkan 1/3 malam ketiga. Tapi bukan nggak boleh jam 10, bukan nggak boleh jam 9. Tapi kan kalau afdolnya gitu loh. Nah, banyak juga yang nanya, boleh nggak sih saya itu tahajudnya saya gabung Isya, tengah malam aja Isyanya? Jawabannya adalah, kalau tertidur boleh. Karena batas Isya itu juga azan subuh. Tapi disengaja nggak boleh. Kenapa? Karena tabiat sholat Isya itu di awal waktu. Dia sholat wajib. Dan tabiat sholat witir dan sholat tahajud itu di akhir waktu. Dia sholat sunnah yang ditentukan waktunya. Kalau nggak sengaja boleh, kalau disengaja nggak boleh. Saya rasa yang saya sampaikan hari ini cukup detail untuk menjawab keraguan kita yang selama ini. Yang sudah tahu semakin tahu, yang ragu menjadi tak ragu lagi. Udah detail kayaknya. Kalau ada yang masih kurang boleh ditanyakan paling tidak 10 menitan ya. Silakan Bu. Saya ada dengar kemarin tuh dari bukan dari ustazah atau ustaz ya kan, katanya sholat witir itu kan sholat penutupan. Terus kita itu kalau sholat witir kan boleh setelah isya kata ustazah tadi kan. Terus kalau yang bilang yang ada yang dengar tuh kalau kita udah sholat witir kita nanti malam nggak boleh lagi sholat tahajud karena kita udah sholat penutup. Itu boleh sebenarnya? Boleh sebenarnya. Witir itu ganjil artinya. Innallaha al-witr yuhibbul witr. Allah itu ganjil, menyukai yang ganjil. Tujuannya cuma mengganjilkan sholat aja. Habis isya witir, tengah malam tahajud 2 rakaat kan ujung-ujungnya ganjil jadi 5. Atau habis isya witir 1, tengah malam tahajud 2 kan ujung-ujungnya jadi 3. Jadi buang jauh-jauh witir itu sholat penutup, tidak ada. Dia sholat ganjil aja. Bahwa sholat witir itu lebih penting. Kalau misalnya kita katakan ya lebih penting daripada sholat tahajud. Apa sebabnya? Karena af'al dan qaulir Rasul. Pertanyaannya gini, Ustazah, kata Ustazah kan lebih witir itu lebih penting dibanding tahajud. Ada 3 sebab. Apa sebabnya? Ada 3. Pertama, kekuatan status hukumnya. Status hukum witir itu sunnah muakkad Kak. Sementara tahajud sunnah biasa. Kan sunnah itu ada 2, sunnah biasa, sunnah muakkad. Kemudian yang kedua, dia diwasiatkan oleh Rasulullah. Rasulullah pernah berwasiat, jangan tinggalkan oleh kalian witir, duha, dan yaumul bid. Yang ketiga, puasa 3 hari. Yang 13, 14, 15. Tidak harus 3 hari. 1 hari boleh, 2 hari boleh, 3 hari boleh. Di 13, 14, 15 Hijriah tiap bulannya. Alasannya tadi Kak, karena sunnah muakkad. Yang kedua karena wasiat Rasul, qaul ya, wasiat, perkataan Rasul. Yang ketiga karena af'al Rasul, perbuatan Rasul. Rasul itu tak pernah meninggalkan witir. Kan perkataan dan perbuatan Rasul menjadi sumber hukum bagi kita. Jadi kalau tarawih Rasul tinggalkan. Bagaimana kalau kayak gitu kan itu kan merupakan sunnah muakkad. Berarti kalau misalnya setelah kita sholat isya, sholat ba'diyah, habis itu langsung kita sholat witir. Silakan. Boleh. Boleh. Sholat isya, ba'diyah, lalu witir. Silakan. Nanti tengah malam bukan nggak boleh tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi. Ya. Satu lagi,
boleh nggak kita misalnya kita ingin membaca ayatnya agak panjang, tapi karena kita tidak hafal, kita melihat Al-Quran. Oke. Boleh nggak saya Ustazah sholat tahajud karena ayatnya kul terus? Saya sholatnya lihat Al-Quran. Boleh. Bentangkan Quran di atas meja kayak gini ya. Yang besar. Karena ada Quran besar bisa dibaca radius 1 meter. Ada Quran besar. Oh. Nah, ibu bentang sejadah sini, ibu sholat. Pas sholat baca Quran. Misalnya hari Jumat itu, ibu pengen khatamkan Al-Kahfi misalnya dalam tahajud, baca. Al-Kahfi 1 ayat, 1 surah, 1 halaman, nanti geser lagi, bisa. Baca Quran dalam sholat boleh. Kalau batas toleransi masjid tentang sholat sunat fajar masih boleh kita laksanakan itu paling lamanya kan kadang-kadang ada kalanya kita benar-benar bangunnya benar-benar telat. Kalau sudah jam 5 kita bangun setengah 6, oke lah tetap kita sholat sunat fajar. Misalkan nih bangun setengah 7 pernah juga benar-benar nggak tahu. Kalau sholat subuhnya sudah habis waktunya, maka tidak bisa lagi qobliyah. Fokus ke sholat subuh aja. Walaupun kita benar-benar nggak tahu ya. Hah? Bangunnya benar-benar. Iya, fokus ke sholat subuh aja. Tapi selagi masih ada waktu subuh, boleh fajar, boleh sholat subuh setelah itu. Oke? Allahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah alfa. Udah? Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibah sa'ilin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Hayyina rabbana bis salam wa dakhalna al jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hadzal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dani wa qahar rijal. Allahumma yassir 'alaina umurana ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله، وإن كان رزقنا في الأرض فأخرجه، وإن كان رزقنا بعيدا فقربه، وإن كان رزقنا حراما فطهره، وإن كان قليلا فكثره يا رب العالمين. اللهم ربنا انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, thank you ya yang sudah mampir di kanal kita. Teman-teman yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, kemudian follow, aktifkan tombol loncengnya ya guys. Yang terlambat hadir Nah, kalau ada ketinggalan, ya, boleh. dengar ya. Di pengajian kita ya dengan Ustazah Miriam 1 Oktober 2024. Pertama adalah tentang sholat sunat yang dikerjakan pada waktunya. Kata Ustazah tadi, sholat sunat itu ada sunat yang dikerjakan pada waktunya, ada yang bisa 24 jam. Ya. Jadi yang diterangkan kepada kita sebentar ini adalah sholat sunat dikerjakan pada waktunya. Pertama adalah sholat sunat fajar. Itu dikerjakan setelah azan subuh, berakhirnya berapa menit itu? Setelah azan subuh, selama masih ada waktu subuh. Selama waktu
Masih ada waktu. selama masih ada waktu subuh. Ya, fajar ya. Jadi walaupun kita misalnya tertidur ya, orang sudah azan, waktu subuh masih ada, kita masih bisa sholat fajar dulu, baru sholat subuh. Tapi kalau sholat subuh sudah habis, ya kita terbangun mungkin di waktu duha, kita cukup sholat wajib saja. Sholat fajar tidak ada lagi. Yang kedua adalah sholat sunat fajar. Tadi sholat sunat fajar. Kedua sholat sunat suruk atau isyraq. Ini sholat ini kita kerjakan, kata Ustazah tadi 1,5 jam setelah sholat subuh. Perkiraannya begitulah. Dan kalau kita dilihat di luar, matahari itu belum terbit sempurna ya, Ustazah ya, tapi sudah nampak agak terang sedikit. Nah ini kita kerjakan 1,5 jam, kira-kira 1,5 jam sebelum sesudah sholat subuh. Itu kita kerjakan semuanya 2 rakaat. Sholat sunnah fajar 2 rakaat, sholat sunnah suruh juga 2 rakaat. Yang ketiga adalah sholat sunnah duha. Waktunya diperkirakan 3,5 jam setelah azan subuh. Ya saudara? Ya. Betul? 3,5 jam. Nah, yaitu matahari telah bersinar itu, dan terasa agak panas. Dan berakhirnya 1 jam sebelum azan zuhur. Kita kerjakan itu maksimal 12 rakaat, ya. Boleh 2 kali, boleh juga 4 rakaat 3 kali, tanpa salah. Yang keempat adalah sholat yang ada waktunya adalah sholat sunat al-wabil atau al-wabil ya. Waktunya adalah dari setelah maghrib ya sampai sebelum azan isya. Kita maksimal laksanakan 6 rakaat, 2. Boleh 2 saja kan, boleh ya Ustaz ya? 2 jam 2 saja boleh, tapi maksimal 6 rakaat. Setiap rakaat ya, setelah Al-Fatihah kita membaca surat Al-Ikhlas 6 kali, An-Nas 1 kali, dan Al-Falaq 1 kali. Itu kita baca setiap rakaat. Nah, kita 2 rakaat sholatnya berarti dikalikan 2. Al-Ikhlas jadi 12, An-Nas 2, dan Al-Falaq 1 kedua. Kalau kita laksanakan 6 rakaat ya kali 6 lah, ya kan? Ya. Nah, karena setiap rakaat kan sip. Fadilahnya adalah ya sholat sunnah al-wabil ini adalah untuk menghapuskan dosa-dosa kecil ya Ustaz saya. Dosa dengan Allah. Nah, dosa dengan Allah dari waktu subuh sampai menjelang maghrib atau setelah maghrib. Menjelang maghrib. Yang terakhir adalah sholat sunat tahajud. Ini saya tadi kena ada telepon nih. Sholat sunat tahajud ini betul atau tidak nih Ustazah? Waktunya dimulai dari jam 11 malam. Betul? Tidak. Dari habis isya. Habis isya bukannya udah boleh tahajud, syaratnya harus tidur dulu. Ya itu selesai pernah baca. Dianjurkan tidur dulu. Nah, dianjurkan tidur dulu. Jadi boleh tidak tidur ya? Boleh sebenarnya. Alhamdulillah. Ini ilmu baru nih. Ya, sholat tahajud boleh dikerjakan setelah atau ba'da isya. Ya, boleh tidur dulu dan boleh tidak tidur, tidak boleh. Takut kita mungkin ketiduran ya, dan ada kecapean, kita sholat tahajud mungkin sholat witir dulu, baru sholat tahajud. Karena yang lebih muakkad itu witir ya dari tahajud. Jadi witir dulu kita balik tahajud. Itu waktu sampainya adalah azan subuh. Lebih afdolnya sepertiga malam terakhir jam 2. Lebih afdolnya sepertiga malam terakhir yang dimulai dari jam 2 sampai azan subuh. Sebelum azan subuh. Di jam 2 ya Bu, udah. Saya karena takut tertidur subuhnya, saya selalu
sholatnya setengah 4. Nah, jadi saya nggak tidur lagi karena kebanyakan setelah jam 2 tuh tidur, nanti kadang lagi jam 10 yang wajib tertinggal jadinya kan Bu. Nah, jadi kita cari yang aman lah, ya, karena waktunya udah diberi kisarannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sesuai sunnah Rasul juga bahwa sholat yang sepertiga malam itu dimulai jam 2 sampai sebelum azan subuh. Ya, afdolnya. Abdulnya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah sholat sunat witir yang waktunya adalah setelah isya sampai sebelum sholat subuh, sama dengan tahajud ya, berarti ya. Tadi Ustazah mengatakan bahwa sebenarnya yang lebih penting sholatnya ya, yang muakkad sunnah muakkadnya adalah witir dari tahajud. Jadi apabila kita kita pepet waktunya karena hampir subuh, lebih baik kita mengerjakan witir daripada kita menyegerakan sholat tahajud. Jadi itu ya, itu alhamdulillah ini ilmu baru sebenarnya. Karena kita apa kali witir itu selalu kita laksanakan di penutup. Karena ada juga menyampaikan bahwa witir itu adalah sholat penutup malam, kan gitu kan? Sebenarnya sholat mengganjilkan, saya menganjurkan. Mungkin itu yang dapat kita ambil. Ada satu lagi ketinggalan, itu 3 amalan yang utama. Ini penting kita. 3 amalan yang utama yang besar nih pahalanya ya, bisa yang kita laksanakan dalam sehari semalam. Ya, sunnah ini. Pertama adalah witir, ya dari yang kita sampaikan tadi 3 rakaat. Yang kedua sholat duha 2 rakaat ya. Yang ketiga adalah puasa yaumul. Ini puasanya yang jarang kadang-kadang, karena 13, 14, 15. Kita biasa Senin Kamis kan, nah mudah-mudahan besok ini kita lihat tanggal. Nanti kapan-kapan kita bahas puasa sunnah. Puasa sunnah. Bulan besok kita bahas puasa. Ya. Mungkin itu saja ya. Terima kasih banyak Ustazah atas pencerahannya pada siang menjelang sore ini ya. Sekali lagi teman-teman, thank you ya teman-teman, silahkan zuhur ya, karena di sini sudah azan. Kita tutup dulu ya. Kita tutup dulu ya guys. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nela Luki di sini, sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas ya. Follow, aktifkan tombol loncengnya ya, agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Untuk tanya jawab kita di jam 8 malam, jam 8 pagi ya. Kita tutup dulu ya guys. Oke, tutup dulu ya. Jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya hadir lagi di ceramah-ceramahnya aku ya. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku matiin dulu ya, biar teman-teman bisa memaksimalkan ibadah zuhur ya. Oke, bye-bye. Love you all. Makasih ya guys. Misalnya, siapa kira-kira? Kata betul Mary, kalau nggak ada ya makasih ya.